Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majelis. Majelis ini majelis online, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Durus Lughah, yang mana pada kesempatan yang lalu atau pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada halaman 36, ya, halaman 36 dan 43 atau 46, 43 atau 44, ya, 43 bisa di, ya, di situ latihan yang ketiga, latihan yang ketiga. Nggak salah latihan yang kedua latihan kedua sudah, ya. Ya, latihan kedua sudah kalau nggak salah. Ini kita lanjut ke latihan yang ketiga. Iqra al-mithal al-ati thumma hawwilil jumal al-atiyah mislahu. Ya, bacalah contoh berikut ini, kemudian ubahlah kalimat berikutnya yang semisal dengannya. Ya, contohnya perhatikan di situ ada kata hadza kitabun. Ya, hadza kitabun. Ini adalah buku. Dari kata hadza kitabun, ya, kemudian dirubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Ya, dia di situ ada perbedaan, ya. Hadza kitabun. Di situ kata kitabnya tidak ada alif lamnya. Ya, dan kedudukannya situ sebagai khabar. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Ya. Tapi kemudian pada kalimat di sebelahnya, kata kitab itu sudah diberikan alif lam. Ya. Jadi di situ kemarin kita sudah jelaskan kedudukannya adalah sebagai badal. Ya, hadzal kitab. Nah, kalau kita hanya mengatakan hadzal kitab saja, ya, dengan diberikan alif lam pada kata kitab, maka di situ belum menjadi kalimat sempurna. Ya, buku ini, ya, terjemahnya seperti itu, ya. Buku ini li Muhammad. Ya, buku ini miliknya Muhammad. Nah, bedakan antara keduanya. Hadza kitab. Ya, ini adalah buku. Ya, kemudian hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, buku ini milik Muhammad. Buku ini milik Muhammad. Baik, kita ambil, ya, langsung masuk ke dalam latihan di situ. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ya, situ ada 10. Silakan. Bismillah. Yang pertama, hadza tabibun menjadi hadza tabibu minal hindi. Artinya, ya. Artinya ini dokter. Kemudian dokter ini berasal dari India. Ya, mumtaz. Tsani. Silakan yang lain, nomor 2. Silakan. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Ya, mumtaz. Nomor 3, silakan.
Nomor 3. Yang akhwat boleh menjawab. Silakan. Ya, atau siapa saja silakan. Boleh menjawab. Sudah menjawab juga nggak apa-apa. Zalika waladun. Itu adalah anak laki-laki. Zalikal waladu ibnul mudarrisi. Laki-laki, anak laki-laki itu adalah anaknya guru. Anaknya guru. Mumtaz. Robi, silakan yang keempat. Tafadhalna. Silakan. Tafadhal akhi. Tilka sa'atu minas Suwisra. Ya, min Swisra. Min Suwisra. Itu jam. Jam itu dari Swiss. Mumtaz. Nomor 5. Silahkan nomor 5. Ya, ayo. Ini pesertanya tidak cuma 2 ya. Masih ada peserta yang lain. Silahkan. Ya, tidak perlu khawatir. Silakan ikhwan. Ada kata hadzal bait. Hadza baitun. Hadzal baitu lil muhandis. Ya. Ini rumah. Hmm. Rumah ini milik insinyur. Bentar. Bagus. Nomor 6, silahkan. Tidak perlu khawatir ya. Kalau salah kita betulkan. Silahkan. Nomor 6. Haza qalamun. Haza qalamul li Abbasin. Hadzal qalamu. Hazal qalamu li Abbasin. Ya, artinya Ini pena. Ini pena milik Abbas. ini pena ini milik Abbas. Abbas. Nomor 7, silakan. Silakan nomor 7. Yang sudah jawab juga tidak mengapa, jawab lagi. Zalika rajulun. Ini adalah seorang laki-laki. Itu adalah seorang rajulu muazzinun. Itu adalah seorang laki-laki. Zalika rajulu muazzinun. Laki-laki itu adalah seorang muazzin. Seorang muazzin. Nomor 8. Silahkan nomor 8. Tafadhalu. Hadhihi baydatun. Walaupun nggak tahu artinya kita kasih tahu ya. Silahkan dicoba saja dulu. Tafadhalu. Ya, silakan jawab. Hadhihi baydatun. Ini adalah telur. Hadhil baydatu kabiratun. Telur ini besar. Iya. Hadza mindilun. Langsung. Hadza mindilun, silakan. Hadza mindilun. Hadza mindilu wasihun. Ini sapu tangan. Sapu tangan ini kotor. Ya. Nomor 10. Silakan. Hadza haqibatun. Hadhihi Haqibatun.
ini tas. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini milik guru. Tas ini milik guru, ya. Mumtaz. Jadi seperti itu ya cara penggunaan katanya. Ya, jadi kalau antara hadza kitabun dan hadzal kitabu li Muhammad bisa. Itu dari sisi makna juga harus bisa kita bedakan, ya. Hadza misalnya di situ terakhir hadhihi haqibatun. Ini adalah tas. Nah, itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Kemudian kalau kita ingin mengatakan tas ini milik Muhammad, nah maka kata hakibahnya itu kita berikan alif lam. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Ya, tas ini milik Muhammad. Sama nomor 9 juga gitu ya. Hadza mindilun. Ini adalah sapu tangan. Kemudian kalau kita yang mengatakan sapu tangan ini kotor. Hadzal mindilu wasikhun. Hadzal mindilu wasikhun. Jadi kata mindilnya itu diberikan alif lam. Dan tentu saja kedudukannya berbeda ya. Hadza mindilun. Mindilunnya di situ sebagai khobar. Ya, sebagai khobar kata yang menjelaskan makna mubtada. Sedangkan hadzal mindilu wasikhun, nah, maka kata al-mindil di situ ya dia sebagai badal. Ya, sebagai badal. Badal untuk kata hadza. Sebagai pengganti untuk kata hadza. Jadi hukumnya sama dengan kata hadza. Nah, adapun khobarnya ya adalah kata wasihun, bukan mindilnya lagi. Ya. Nah, ini dia ya, teman-teman sekalian ya, supaya kita bisa membedakan ya antara dua kalimat ini. Baik, kita lanjutkan ke latihan yang keempat. Nah, Iqra al-misal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Ya, bacalah contoh berikut ini, kemudian susunlah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sama dengannya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat pertanyaan dan jawaban. Ya, jadi patokannya di situ adalah ada gambar. Ya, kemudian ada nama-nama ada dalam kurungnya kita lihat ada kata Abbas, Ali, Akhir, Abdullah. Ya. Nah, pertanyaannya seperti apa? Kita perhatikan. Dalam contoh di situ ada gambar buku. Nah, kemudian kita buat, ya, tentu kita harus tahu nih bahasa Arab buku itu apa. Ya, kalau kita lihat dari gambar-gambar yang ada, ini sudah kita pelajari semuanya. Ya, tinggal kita gunakan saja, ya, kosakatanya. Baik, contohnya di situ liman hadzal kitab. Ketika Alkitabnya diberikan alif lam ya. Liman hadzal kitab. Ya, milik siapa buku ini? Ya, milik siapa buku ini? Nah, jadi kalau ingin bertanya, menanyakan tentang kepemilikan, maka lihat di situ. Kita menggunakan lam, liman. Liman hadzal kitab. Milik siapa buku ini? Nah, kemudian di sebelahnya ada kata Muhammad dalam kurung. Ya, maka kita katakan buku ini milik Muhammad. Nah, perhatikan. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Nah, yang tidak kalah penting juga untuk kita perhatikan di situ adalah penggunaan kata isyarahnya. Ya, dikarenakan di situ lafaz yang digunakan adalah Alkitab dan kitab itu adalah mudzakkar, maka kata isyaratnya menggunakan hadza. Liman hadzal kitab. Milik siapa buku ini? Hadzal kitab li Muhammad. Buku ini milik Muhammad. Nah, tapi kalau misalnya yang digambar di situ adalah kata benda yang jenisnya adalah muannas, maka tentu kata isyaratnya tidak menggunakan hadza. Tetapi ya menggunakan hadhihi seperti kaidah yang sudah kita jelaskan. Baik para jamaah sekalian, silakan dijawab ya. Kita harapkan setelah teman menjawab langsung memberikan jawaban yang lain secara bergantian sambil melihat gambar yang ada di situ. Itu hampir semuanya sudah kita pelajari. Baik, nomor 1, silakan. Liman hadzal qalamu. Milik siapa pulpen ini? Hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini milik Abbas. Ya, Mumtaz. Nomor 2.
Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li aliyin. Ya, Milik, bagus. Artinya? milik siapa kunci ini? Kunci ini milik Ali. Nomor 3. Selanjutnya. Silakan. Ada mobil di situ. Liman hadhil sayyaratu hadhil sayyaratu bil mudiri. Ya. Mudirin. Artinya Milik siapa mobil ini? Mobil ini milik kepala sekolah. Bagus. Nomor 4. Silakan. Di situ ada gambar sapi. Nah, silakan. Apa bahasa Arab sapi? Liman hadhil baqaratu? Hadhil baqaratu lil fallahin. Ya, artinya? Milik siapa sapi ini? Sapi ini milik falah. Bentar, falah. Falah itu bukan nama orang ya? Ya. Afwan. Falah itu apa? Artinya petani. Afwan. Ya, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Bagus. Namanya juga belajar. Yang nomor 5, silakan. Nomor 5, ada gambar tas itu. Silakan. Liman hadhil haqibatu? Milik siapa tas ini? Ya. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas Tas. ini milik mudarrisi. Milik Guru. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian yang ke-6, silakan. Ayo, yang ke-6, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Di situ ada gambar apa itu? Gambar kursi. Kursi gampang bahasa Arabnya. Liman hadza kursiyun? Liman hadzal kursiyu, betul. Liman hadza kursiyu? Hadzal kursiyu ammarun. Li, jangan lupa kata linya. Liman hadza hadzal kursiyun li ammarun. Li ammarin. Ammarin. Ya, artinya Milik siapa kursi ini? Kursi ini milik Ammar. kursi ini milik Ammar. Ya. Bentar. Kemudian nomor 7, silahkan. Di situ ada gambar ayam betina ya. Dengan ayam betina ya. Silakan. Liman hadhihi dajjajatu? Hadhihi dajjajatu libintil falah. Mumtaz. Milik Artinya? siapa ayam betina ini? Milik siapa ayam betina ini? Ayam betina ini milik anaknya petani, anak perempuannya petani. Nomor 8, silakan. Silakan nomor 8. Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu kan? Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Ya. Milik siapa jam tangan ini? Jam tangan ini milik anak laki-lakinya kepala sekolah. Ya, betul. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 9. Silakan. Milik siapa rumah ini? Hadzal baitu lit-talibi. Rumah ini milik pelajar, siswa. Tabib, milik dokter. Dokter, ya. Kemudian nomor 10, silakan. Apa itu bahasa Arabnya? Kalau gambarnya tahu ya. Sendok. Liman hadhil mil'aqatu?
Hadhil mil'aqatu lil talibi. Milik siapa sendok ini? Ya. Sendok ini milik siswa itu. Milik siswa, ya. Mumtaz, barakallahu fikum jami'an. Ya, tentu di situ huruf lamnya ya, jangan lupa huruf lam yang digunakan itu, yang kita gunakan hadzal kitabu li Muhammadin, hadhil hakibatu lil mudarrisi, ya li Ammarin, li bintil Fallahi. Ya. Huruf lam di situ adalah huruf ya yang menjarkan isim setelahnya. Jadi kalau ada isim yang datang setelah huruf lam yang kita baca barusan itu, maka isim tersebut berakhiran dengan harokat kasroh. Ya, itu di antara tanda jar. Di antara tanda jar. Ya, jadi seperti itu ya, membuat pertanyaan dan jawaban. Ya, tentang kepemilikan. Liman hadzal kitab? Hadzal kitab ya li Muhammadin. Ya, dan seterusnya. Baik. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima, perhatikan di situ ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Ta'ammal di situ perintahnya adalah ta'ammal. Amal artinya mengamatilah ya contoh-contoh berikut ini. Nah, kita amati, saya akan jelaskan. Ya, di situ ada kata yang alif yang diakhiri dengan alif maksurah. Ya. Pertama kita baca dulu al-baitu. Ya, dia berharokat dhammah. Kemudian fil baiti, minal baiti ilal baiti. Nah, di situ ada huruf fi, min dan ila. Yang mana fungsi fi, min dan ila seperti yang pernah kita jelaskan, yaitu dia menjarkan isim yang datang setelahnya. Seperti pada huruf lam yang tadi kita bacakan. Di situ kita baca fil baiti. Ya, di dalam rumah, minal baiti, dari rumah, ilal baiti, ke rumah. Nah, awalnya al baitu ya berakhiran dengan harf dhammah. Tapi kemudian ada kata fi, maka dia berakhiran dengan kasroh, fil baiti. Ada kata min, didahului dengan kata min, maka kemudian dia berakhir dengan harokat kasroh, minal baiti. Kemudian ada didahului oleh kata ila, maka kemudian dia berakhir dengan harokat kasroh, ilal baiti. Nah, kemudian di situ ada kata al-mustashfa, Amrika, dan Almania. Ya, Almania. Mungkin admin nanti silakan dinaikin lagi ya layarnya. Di situ ada kata al-mustashfa, Amrika, dan Almania. Ya, al-mustashfa sendiri itu artinya adalah rumah sakit. Kemudian Amerika itu negara Amerika. Almania itu artinya adalah negara Jerman. Nah, tapi perbedaannya dengan kata al-bait di atas, ya, perbedaannya jelas di situ. Ya, kita lihat kata al-mustashfa, Amerika, dan Almania, yaitu semuanya berakhiran dengan alif. Al-mustashfa juga itu berakhiran dengan alif. Walaupun alifnya berbeda bentuknya dengan kata Amerika dan Almania. Nah, kalau di layar kaca hanya kelihatan Amerika saja ya. Nah, al-mustashfa dan Amerika. Ya, itu ya, yang datang huruf yang datang setelah huruf fa itu bukan huruf ya, bukan huruf ya, tapi dia huruf alif maksuro, sama dengan Amerika. Nah, di sini berbeda dengan kata al-bait di atas. Al-baitu ya fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Di situ harokat kasrohnya ya itu kelihatan, perubahan harokatnya jelas, nampak harokatnya. Ya, kata bait ya. Karena dia tidak diakhiri dengan alif. Sedangkan al-mustashfa, Amerika, dan Almania ya semuanya berakhiran dengan alif ya. Dan di situ kita tidak bisa memaksakan ya untuk menampakkan harokat kasrohnya ketika dia diawali dengan huruf fi, huruf min, dan huruf ila. Tidak bisa kita paksakan. Fil mustashfa nggak bisa kita paksakan fil mustashfi. Nggak bisa, itu mustahil. Ya, minal mustashfa kita katakan minal mustashfi. Nah, berarti kan di situ kita mengubah dong. Ya, huruf fa-nya menjadi huruf kasroh. Itu pun kalau kita ubah, ya tetap tidak kelihatan harokat kasrohnya yang terletak di akhir kata. Yang terletak pada huruf yang terakhir. Jadi tidak nampak di situ. Ya.
Tapi kalau kita mau mengirobkan, ya kita posisikan dia di situ memang sebagai isim yang dijarkan. Ya, isim yang dijarkan dengan fi ataupun dengan min ataupun dengan la, ya dengan harokat kasroh. Ya, mana harokat kasrohnya? Harokat kasrohnya disembunyikan. Disembunyikan di mana? Disembunyikan di atas alif. Fil mustashfa. Jadi setelah alif di situ, ya amfi Amerika misalnya, setelah alif di situ, di atas alif, di situ sebenarnya ada harokat kasroh yang disembunyikan. Ya, yang disembunyikan. Makanya kalau kata fil baiti, al baiti di situ kita katakan alamatun jarrihi al kasroh al-zahirah. Tanda jarnya adalah kasroh yang nampak, yang jelas. Sedangkan fil mustashfa, ya kata al mustashfa di situ, ya harokatnya adalah, tanda harokatnya adalah kasroh muqaddarah namanya. Kasroh muqaddarah, kasroh yang disembunyikan. Ya, yang disembunyikan. Nah, sebagian makanya kita kalau dalam belajar i'rab di situ kita akan jelaskan kenapa dia disembunyikan. Jawabannya adalah ta'adzur. Ya, karena di situ dia diberikan uzur untuk disembunyikan. Ya, karena mustahil ya bisa nampak harokat kasroh. Ya, maka dibaca fil mustashfa, fi Amerika, fi Almania. Nggak bisa kita paksakan ya alifnya di situ berakhiran dengan harokat kasroh, nggak bisa. Apalagi itu alif. Ya, alif itu tidak berpasangan dengan harokat kasroh. Ya, tidak berpasangan dengan harokat kasroh. Tentu saja tidak bisa kita nampakkan. Ada harokat kasrohnya, tapi tidak bisa kelihatan seperti halnya dengan kata al-bait ya. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Ya, seperti itu. Ini semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ada isim yang diakhiri dengan atau sebenarnya isim yang memiliki alif maksurah, ya alif yang menyertai yang ada di akhir kata, ya, maka di situ berada dalam posisi manapun dia tetap dibaca al-mustashfa, di Amerika, Almania, dan seterusnya. Jadi tanda i'rabnya itu tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan. Baik, kita ambil lagi di situ, kita bacakan latihan setelahnya. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Ya, nanti ataupun ditulis, silakan nanti teman-teman di rumah bisa menulisnya. Tapi sekarang saya minta untuk membacanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin membaca, ya nomor 1 boleh sekaligus menerjemahkan. Adzab tabibu min Inkaltara. Ya, artinya dokter ini dari Inggris. Dari Inggris. Nomor 2. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid telah pergi ke Prancis. Ya, Hamid pergi ke Prancis. Mumtaz. Di situ nomor 2, ya nomor 2 zahaba ya. Zahaba itu kata kerja. Hamid itu sebagai pelaku. Nah, biasanya sebagai pelaku itu dia dirofakkan baik dengan harakat dhammah ataupun tanda yang mewakilinya. Zahaba Hamidun ya. Tadi sudah betul yang dibaca oleh al-akh ya Hamidun, dia membacanya dengan harakat dhammah. Ya, karena memang di situ kedudukannya sebagai fa'il. Jadi kita tidak membaca zahaba Hamidin atau zahaba Hamidan. Ya, yang kita baca adalah zahaba Hamidun. Oke. Itu kalau dia ada fiilnya ya. Berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 3. Silakan nomor 3 dibaca. Silakan akhi. Mahmudun maridun. Wal'an fil mustashfa. Ya, sakit. Dia sekarang berada di rumah sakit. Ya, dia sekarang berada di rumah sakit. Oke, Mumtaz, barakallahu fiik. Untuk kata al-an, lafaz al-an ya, Mahmud marid, huwal an. Di situ al-an jangan ragu untuk membacanya al-ana. Jadi huruf nunnya itu berharokat fathah. Al-ana. Kenapa demikian? Karena dia mabni. Jadi al-an ini adalah termasuk di antara
kata keterangan waktu, ya dzaraf zaman yang dia mabni. Jadi di situ ada beberapa, tidak banyak ya, dzaraf zaman, ya kata keterangan waktu yang dia itu mabni. Nah, di antaranya adalah al-an. Jadi dimanapun letak posisi al-an itu selalu berakhiran dengan harokat fathah. Wal ana. Gitu ya. Nah, barakallahu. Ya, barakallahu fiik. Nomor 4, silakan. Silakan nomor 4. Zahaba. Abdullah itu mudhaf ilaihi, jangan lupa. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltara. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya, Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya, Almania ila Inkaltara. Ya, di situ kalau kita lihat dari tadi kalimatnya itu kata yang datang setelah huruf jar ada ya min Inkaltara ila Faransa fil mustashfa min Almania ila Inkaltara. Yaitu memang sengaja ya didatangkan kata-kata yang berakhiran dengan alif maksurah. Ya, di antara fungsinya adalah tujuannya adalah untuk memberi tahu kita bahwa ya di sana ada isim, ada kata-kata yang berakhiran dengan alif maksurah, dan di situ walaupun dia diawali dengan huruf jar, maka dia tidak dinampakkan tanda jarnya. Ya, harokat kasrnya tidak dinampakkan ya, karena dia jelas diberikan uzur di situ. Dan mustahil juga harokat kasrnya kelihatan. Ya, tapi meskipun demikian, dia tidak termasuk di antara isim yang mabni ya. Isim ada dua ya, isim mabni, ada isim mu'rab. Ya. Kalau isim mabni seperti kata al-an. Al-an dimanapun dibaca al-ana, al-ana, al-ana. Dia dikatakan mu'rab. Afan mabni. Sedangkan mustashfa, inkaltra, ya, almania, Musa, ya. Di situ dia adalah isim mu'rab. Artinya bisa saja dia dalam kondisi marfu, mansub, majrur, ya. Hanya saja tandanya itu tidak kelihatan. Ya, tandanya tidak kelihatan. Tandanya disembunyikan. Harokatnya disembunyikan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Silakan nomor 5. Silakan. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Mumtaz. Nomor 6. Silakan. Nomor 6. Silakan. Hadal muhandis min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Ya, insinyur ini dari Amerika. Ya, mumtaz. Ya, kita masih ada waktu ya, insyaallah. Oke, kita baca yang nomor 6. Ya, latihan yang ke-6. Iqra. Iqra. Silakan langsung. Yang akhwat boleh, yang akhwat. Silakan. Nomor 1. Tafadhalu. Iya, boleh. Siapa saja boleh, silahkan. Ikhwan juga tak masalah. As-saburatu. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ya, artinya papan tulis itu di depan murid dan dia di belakang guru. Ya, dan dia di belakang guru. Jadi di situ tidak perlu lagi ada pengulangan kata sabura. Jadi tidak perlu lagi as-saburatu amama at-talibi, kemudian was-saburatu khalfal mudarris. Ya, jadi cukup digunakan kata ganti saja. Kata ganti yang sesuai untuk kata sabura adalah hiya. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam kitab. Saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarris. Nomor 2, silahkan. Silakan akhi. Betul.
Aina sayyaratu aina sayyaratul mudarrisi, di mana guru? Dia Di mana? amamal madrasati. Dia Ya, artinya di depan sekolah. ya, betul. Nomor 3, silakan. Nomor 3. Silakan, ikhwan. Aina. Ya, Baitul Imam di situ ya. Silakan. Bukan amam ya, tapi imam. Aina baitul imami, di mana rumahnya imam? Baitul imami khalfal masjid, rumahnya Ya, imam artinya? di belakang masjid. Dan nomor 4. Silakan, ikhwan. Nomor 4. Yang akhwat juga boleh menjawab. Aina jalasa Hamidun Khalfa Mahmudin. ya. Hamid duduk. Dia duduk di belakang Mahmud. Mumtaz. Satu lagi, nomor 5, silakan. Tafadhalu. Zahaba Ammarun. Silakan, akhi. Silakan. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ya, artinya Ammar pergi ke masjid. Ammar pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Mihrab, ya. Dan dia duduk di depan mihrab. Oke. Jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Di situ ada al-kalimat al-jadidah, ada kata-kata yang baru, ada kata al-mustashfa, artinya rumah sakit, Almania, artinya Jerman, Inkalkroh, artinya Inggris, Swiss law, artinya Swiss, kemudian asikin, artinya pisau, Faransa, artinya Perancis, kemudian amama, artinya di depan, khalfa, artinya di belakang. Ya, jadi demikian yang bisa kita paparkan dan bisa kita jelaskan. Apa yang bisa kita jelaskan di pagi ini. Insyaallah ta'ala besok kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-9. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semuanya dan terus melatih kita untuk mampu dalam menggunakan bahasa Arab di kehidupan sehari-hari. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya jelaskan di pagi yang berbahagia ini. Ya, silakan nanti teman-teman di rumah bisa sekaligus membaca latihan-latihan pada halaman-halaman surahnya dan sambil menjawabnya. Jadi nanti kita langsung menjawab saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.